Keterlibatan saya dalam program tersebut berangkat dari pengalaman sendiri selama ini. Saya pernah terjebak di dunia adiksi dan HIV/AIDS. Dari tahun 1995, saya mulai mengalami kecanduan narkoba. Orang tua mengajak berobat keliling karena ingin anaknya berhenti. Saya pernah masuk rumah sakit, ikut pesantren yang di Yang Batu dan di Monang Maning, juga menjalani pengobatan tradisional. Bahkan saya ikut sholat Jumat. Dulunya orang berobat memang tidak mengenal agama. Saya juga pernah ikut rehab di gereja, rumah sakit, dan rehab oleh LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Terbuka itu keuntungannya banyak banget. Kamu bakal tahu orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu, yang benar-benar support kamu. Status HIV, semua orang tahu. Saya janda, semua orang tahu. Apa yang saya sembunyikan? Tidaklah mudah untuk menjadi seorang waria yang terbuka saat keluarga saya sendiri masih termasuk heteronormatif. Namun, saya tidak ingin membohongi diri saya sendiri. Saya harus menjadi apa yang saya inginkan, dan saya tidak mau menyembunyikan siapa diri saya. Saya Christian, saya dari Yayasan Kasih Pange Dewata atau disingkat Kapelata. Saya di sini selaku direktur. Kapelata sendiri itu sebenarnya didirikan tanggal 2 Desember tahun 2019, dan ini kita juga sudah terdaftar di Akta Notaris dan juga di Kemenkumham. Nah, Kapelata sendiri itu sebenarnya merupakan lembaga baru, tetapi orang-orang penggeraknya itu sudah bekerja lebih daripada 10 tahun untuk isu HIV, IMS, dan juga TB. Kapelata sendiri itu kita kan ada lambang, ada pelangi, ada hati, ya. Sebenarnya filosofi kita adalah hati itu melambangkan cinta kasih terhadap sesama manusia, dan juga di situ ada lilin. Di hati itu ada lilin. Lilin itu sebagai penerang dan penyemangat, ya. Terus juga sedangkan pelangi itu sendiri menggambarkan keberagaman. Kebetulan waktu mau menjalankan program itu sedang bencana wabah COVID, jadinya semua kegiatan itu kita lakukan dengan virtual. Seperti misalnya kita juga memberikan edukasi terhadap teman-teman komunitas melalui virtual terkait dengan masalah HIV dan COVID. Terus juga bagaimana teman-teman tuh menjaga untuk perilaku seksual yang sehat berkaitan dengan COVID supaya mereka juga aman. Chat-chatnya lebih asik nanti sama Dokter Asti. Teman-teman pasti lebih asik di sesi Dokter Asti nanti. Ya. Ya. Oke, silakan teman-teman. Tetapi untuk masalah COVID ini memang sedikit ada masalah juga sih sebenarnya terkait masalah obat itu, khususnya teman-teman yang sudah menggunakan ARV. Kalau untuk tes kan bisa ditunda, tidak harus hari ini. Tapi kalau untuk minum obat kan teman-teman komunitas ODA itu kan memang harus minum obat setiap hari. Jadinya setiap hari itu memang harus ada stok obat yang harus diminum. Ini yang ada kendalanya. Karena apa? Karena stok obat yang ada itu semakin menipis itu dikarenakan obat yang ada di Indonesia itu semua dari luar negeri. Kapelata membuat buku ini bahwa kita menunjukkan bahwa teman-teman komunitas itu bisa melakukan sesuatu, bisa bermanfaat, bisa buat semuanya, teman-teman sama-sama berjuang, bisa menjadi melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Berbagai macam komunitas, ya. Ada komunitas ada GI, ada waria, ada lesbian, ada ODA, ada pekerja seks, ada
penggunaan narkoba. Nah, ini tujuannya juga untuk menghilangkan stigma bahwa teman-teman komunitas ini tidak harus di stigma, karena apa? Mereka ini hidup seperti ini bukan karena kita menghendakinya. Itu yang juga perlu harus kita pahami. Dan teman-teman bisa melakukan sesuatu, bisa sangat bermanfaat, bisa memberikan bisa sebagai role model buat teman-teman komunitas dan juga masyarakat. Nah, harapan kita juga buku ini bisa menjadi inspirasi buat masyarakat, buat semuanya, supaya program-program yang ada khususnya untuk penanganan HIV/AIDS itu bisa sama-sama kita kerjakan bersama. Perkenalkan, saya Putu Utami. Silahkan membaca buku Warna-Warni Perjuangan Hidup di Bali, karena buku ini sangat bermanfaat buat kita semua. Ada beberapa pengalaman kehidupan dari mantan pecandu, mantan pekerja seks, orang yang hidup dengan HIV/AIDS hadir di dalam buku ini. Kisah-kisah mereka sangat menginspirasi kita, karena bagaimanapun mereka bisa menghadapi kehidupan mereka secara positif, dan kekuatan spiritual bisa melewati kehidupan mereka dengan hal-hal yang dilakukan secara positif dan menginspirasi kita semua. Buku ini sangat bermanfaat. Silakan membaca buku ini karena kisah yang sangat luar biasa buat kita semua. Dan masyarakat umum saya yakin akan mendapatkan hal yang positif, karena buku ini mengisahkan hal-hal yang positif dan kisah-kisah yang luar biasa. Selamat sore teman-teman, saudaraku. Hidup di dunia ini, permasalahan utama adalah penerimaan diri. Jangan biarkan hal-hal negatif menghentikan Anda untuk melihat semua hal-hal baik yang ada di sekitar kita. Sebenarnya Anda itu kaya saat puas dan bahagia apa yang telah Anda miliki. Stigmatisasi bersumber pada diri kita sendiri. Maka bangkitlah, tunjukkan pada dunia bahwa kita bisa dan kita mampu. Ya. Jadilah diri sendiri dengan penuh semangat. Masa lalu sudah bukan punya kita, masa depan belum jadi milik kita. Yang punya kita hanya masa kini. Terima kasih. Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya secara pribadi menyambut dengan penuh sukacita atas launchingnya buku Warna-Warni Perjuangan Hidup di Bali. Di buku ini tercurah suka duka teman-teman penggiat HIV di Bali. Banyak cerita menarik, banyak cerita sedih, banyak hal yang tercurah di sini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Yayasan Kapelata dan Balai Bengong yang sudah berjuang keras sehingga buku ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Semoga apa yang kita perjuangkan tercapai lewat buku ini. Semoga buku ini menjadi penyambung informasi tentang HIV di semua lapisan masyarakat kita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pribadi untuk ikut andil mencurahkan sekeping cerita saya di dalam buku ini. Saya bukanlah siapa-siapa, saya bukanlah apa-apa, tetapi saya punya niat di balik semua kekurangan saya. Jadi andai ada salah-salah saya di dalam melakukan pendampingan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sejatinya saya juga masih terus berproses. Bersama KDS yang baru saya rintis, semoga semua menjadi lebih baik ke depannya. Om Santi, 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 Om. Suatu harapan. Mengapa? Karena setiap insan di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tapi kita bisa berbagi, bisa saling membantu, bisa saling mengasihi, dan saling melengkapi
untuk kesempurnaan hidup. Seperti Tuhan yang selalu mengajarkan, berbuatlah sesuatu yang terbaik untukmu dan untuk sesamamu, selama kamu mampu melakukannya dengan cinta kasih dan tanpa beban serta tanpa pamrih. Dan juga kita di buku ini kita bisa berbagi pengalaman hidup dan semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman di Yayasan Kapilata. Perkenalkan, saya Adi Mantara, saya dari Yayasan Kesehatan Bali. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih banyak pada kawan-kawan di Kapilata karena memberikan kesempatan pada saya secara pribadi untuk menceritakan tentang sejarah perjalanan hidup saya terlibat dalam gerakan penanggulangan AIDS khususnya di Bali. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Kenapa demikian? Mudah-mudahan penggalan cerita atau perjalanan saya, keterlibatan saya dalam penanggulangan HIV/AIDS dapat menjadi memberikan semangat lah, atau memberikan hal yang positif, perubahan ke arah yang positif, khususnya buat kawan-kawan komunitas yang ingin terlibat dalam penanggulangan HIV/AIDS. Itu saja. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Puspa Reni. Biasa saya dipanggil Reni. Keseharian saya sebagai PL di YKP, sebagai pendamping juga, dan juga sebagai penjangkau di wilayah lokasi-lokasi yang ada di pasar. Dulunya saya seorang ibu rumah tangga. Setelah saya bercerai, saya kecemplung ke dunia PSK. 3 bulan saya di dunia PSK, saya terjangkit virus HIV karena keteledoran saya, karena saya tidak pernah memakai kondom karena begitu awam dengan kondom. Nah, inilah akibatnya yang saya dapatkan. Saya sempat terpuruk dan shock dengan adanya virus dalam tubuh saya, tapi saya tidak akan berlarut-larut lama untuk kesedihan saya. Saya bangkit kembali dan saya beranikan diri untuk membuka status saya di mana-mana. Tujuan saya untuk membuka status kepada teman-teman agar teman-teman yang seperti saya ini jangan terpuruk, jangan bersedih, ayo bangkit, kita berani bicara. Seperti saya ini, saya adalah seorang ODA, mantan PS yang sekarang mendapatkan pekerjaan yang layak, punya suami. Anak-anak sudah tahu status saya, suami saya sudah tahu status saya, lega hati saya plong. Nah, inilah yang sekarang saya alami. Saya tidak pernah menyesal adanya virus HIV dalam tubuh saya. Karena adanya virus dalam tubuh saya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, saya bisa mendapatkan jodoh. Nah, itulah saya sekarang. Nah, teman-teman yang seperti saya ini, yang ada virus HIV-nya dalam tubuhnya, tolong jangan bersedih, ayo bangkit. Yes. Talking shit, how you think it's a spell? You think all the people stopping cause they came from hell? Hey, look at yourself though, feeding off of friends. I be on a high level cause they ain't pretend. I be grabbing the mirror, saying you came from zero, saying you got a future, but girl, the haters be nearer. Just be careful, be thirsty. I bomb your 50s, run real fast while you're breathing, cause they be quick when they stealing. Slaying competition. What's the secret formula? I
call it ambition, I call it tradition, yeah, I call it consistency. I'll be on a mission, I'll be on a mission. Doctor said I was ill, and he put me on pills. Said I caught fix intolerance and watching my bills. Said to run for the hills if they try to act chill, cause I really got a motive that should gave me the chills. We got Taxil. We got Taxil. Taxil. Senang sekali mendapat kiriman buku tentang warna-warni perjuangan hidup di Bali. Buku ini mengingatkan saya tentang bagaimana ketika itu sekitar tahun 2007, saya dan 6 penulis perempuan Indonesia diundang untuk memberi semacam teknik menulis bagi kaum Oda di seluruh Indonesia dengan dana yang didapat dari UNAIDS, Badan PBB untuk penanggulangan HIV/AIDS. Di sana saya menjadi mentor untuk di Bali, ada yang di Papua, ada yang di Aceh. Jadi buku itu berjudul Aku Kartini Bernyawa 9 yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, yang bercerita tentang bagaimana sesungguhnya pengalaman mereka sebagai Oda. Kemudian tahun 2010 saya diminta Gramedia Pustaka Utama untuk memberi pengantar tentang buku yang bertulis tentang bagaimana menjadi lesbian, suka duka menjadi lesbian di Indonesia. Jadi buku ini mengingatkan saya bahwa kaum minoritas itu memang harus diberikan ruang untuk mengemukakan perasaan-perasaannya, sehingga kaum minoritas yang biasanya terbuang dari kehidupan sosial, budaya, agama mendapat perhatian. Karena biasanya ketika mereka disuruh untuk menulis, kita akan membaca buku ini akan mendapatkan kejujuran dan ketulusan yang bisa dibagikan. Pengalaman-pengalaman mereka yang bisa dibagikan untuk orang-orang lain. Mereka peduli. Mereka juga mengerti bagaimana sesungguhnya sulitnya menjadi kaum minoritas di negeri ini. Buku Warna-Warni Perjuangan Hidup di Bali ini sangat menyentuh saya. Karena ini adalah, saya pikir ini adalah buku yang penting di Bali. Bisa dijadikan acuan, bisa dijadikan sumber informasi yang penting tentang kehidupan kaum minoritas di Bali. Jadi saya pikir ada baiknya juga, tidak hanya sekedar dalam bentuk teks, tapi mungkin bisa divisualkan, dimasukkan dalam podcast, atau bagaimana ada wawancara-wawancara khusus dengan mereka, atau mungkin dibuat lebih menarik lagi, jadi tidak sekedar hanya teks-teks saja. Karena ini buku ini menjadi semacam buku yang menjadi referensi, yang perlu diperkenalkan dan disebarkan kepada masyarakat-masyarakat di Bali. Karena kalau kita berbicara tentang minoritas, biasanya itu kita hanya kaum-kaum tertentu aja yang mengerti, yang paham, yang peduli. Tapi dengan adanya buku Warna-Warni Perjuangan Hidup di Bali, ini akan menambah wawasan kita bermasyarakat, berbudaya, dan beragama. Selamat atas terbitnya buku Warna-Warni Perjuangan Hidup di Bali ini. Saya berharap buku ini benar-benar menjadi referensi, dikembangkan lagi, mungkin direkam, dibuat audiobook, dibuat podcastnya, atau dibuat berseri. Itu saya pikir akan lebih menarik ketika sudah berpindah menjadi digital. Selamat sekali lagi untuk Anton dan Logede
juga Bali Bengong atas terbitnya buku yang sangat inspiratif ini. Swastiastu, salam sejahtera, salam dari Jakarta. Saya Gayatri, saya mengucapkan selamat untuk peluncuran buku Warna-Warni Perjuangan Hidup di Bali yang merupakan bagian dari kisah Bali juga. Kisah asli anak-anak Bali yang termarginalkan. Karena dari buku ini kita boleh mendapatkan Bali bukan hanya pesona magis dan esotik. Di balik gebiar-gebiar destinasi wisata nomor 1 di Indonesia ini, 15 anak Bali mengungkap kesaksiannya. Kesaksian yang lahir dalam keluguan, dalam kegamangan, tercerabutnya akar budaya sendiri dalam hal identitas gender dan seksualitas. 75 tahun yang mampu memporak-porandakan anak kandung Nusantara untuk tidak mengenali akar budayanya sendiri. Dan kesaksian 15 anak kandung Bali mengungkap fakta-fakta kehidupan. Kehidupan di tengah tendensi bagaimana hipokritnya masyarakat ini kian hari kian menggila. Hipokrit sebagai bangsa, apalagi untuk urusan seksualitas dan isu LGBTIQ. 15 anak kandung Bali secara berani mengungkap kisah sejati mereka. Saya ucapkan selamat untuk keberanian 15 penggiat isu Kespro dan HAM ini, Melati, Sofi, Megan, Christian, Ari, Ogut, Ibu Desi, Putri Utami, Andini, Adi Mantara, Novian, Jimki, Susan, Reni, dan Tri Indarti. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Selamat sore dan tetap semangat. Nama saya adalah Ogut, saya dari LGBT. Nah, di sini saya membaca buku Warna-Warni Perjuangan Hidup di Bali. Perjuangan hidup di Bali sangat tidak mudah, tidak gampang orang membalikkan telapak tangan. Ya, jadi setelah dibaca, semoga siapapun yang baca ini bisa dibukakan matanya, dibukakan hatinya, agar bisa mengambil hikmah dari buku ini dan bisa mengambil positif-positif. Terima kasih. Merdeka. Om Swastiastu. Saya mengucapkan selamat atas peluncuran buku Warna-Warni Perjuangan Hidup di Bali oleh teman-teman Yayasan Kasih Pelangi Dewata. Semoga buku ini bermanfaat buat kita semua, serta bisa dijadikan media promosi kesehatan dari perspektif kelompok penggiat HIV di lapangan. Tetap semangat, meskipun selama pandemi COVID-19 banyak tantangan dan hambatan di lapangan. Om Santi Santi Santi. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Melati, saya transpuan asli Bali. Saya adalah aktivis Bali. Di sini saya menceritakan tentang kehidupan saya sehari-hari, pengalaman saya yang saya dapatkan, dan juga cerita tentang kehidupan saya di masa lalu. Nah, kebetulan di buku ini saya menceritakan semua tentang kehidupan saya. Jadi, teman-teman bisa baca di Warna-Warni Perjuangan Hidup di Bali. Di sini banyak sekali cerita-cerita tentang saya. Jika teman-teman berminat, silakan baca cerita kehidupan saya dari kecil hingga saya dewasa. Terima kasih. Halo,
Sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah peluncuran buku Warna-Warni Perjuangan Hidup di Bali. Perkenalkan, saya Sofia, saya seorang transpuan, dan suatu kehormatan untuk saya bisa berpartisipasi di dalam buku ini. Di mana di dalam buku ini, Sofia menuangkan seluruh perjalanan hidup Sofia menjadi transpuan. Baik suka dan duka, semua lengkap ada di sini. Dan harapan Sofia ke depannya, untuk teman-teman yang sudah membaca, bisa merubah sedikit paradigma negatif terhadap transpuan menjadi lebih positif. Dan buku ini sangat menarik untuk dibaca. So, jangan sampai ketinggalan ya. Tujuan hidup saya adalah mendapatkan pengetahuan. Karena bagi saya, pengetahuan adalah kunci untuk merubah dunia. Cintai dan banggakanlah diri kita sendiri, karena orang lain belum tentu bisa melakukan itu. Banyak manusia membedakan sama manusia, padahal di mata Tuhan kita sama. Mari ekspresikan gender kita. Pahami keberagaman, manusiakan manusia, bangun toleransi. Warna-warni perjuangan hidup di Bali ini merangkum 15 kisah nyata suka duka hidup di Bali. Satu kisah yang mengubah puluhan kisah bahkan ratusan hidup orang lain. Karena perjuangan melawan diri sendiri dan lingkungan sekitar ini menjadi titik untuk berjuang bagi orang lain. We got taxed.